sahabat ACL, sekarang kita berkunjung di Family Flower yang mana tempatnya ada di Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Kalau kalian teman-teman lihat ya, di sini banyak banget tanaman hias. Tapi gimana sih tips and triknya ketika tanaman itu terserang hama kutu putih? Nantikan video selengkapnya ya, jangan di skip, tonton sampai habis ya. Saya mau menjelaskan mengenai serangan kutu putih atau white flies pada tanaman hipotes, atau yang kalau saya bilang sih ini tanaman bayam-bayaman ya, cuman bayamnya ini warna kuning sama hijau. Jadi di sini ada tingkat serangan. Yang ini serangan berat, ini sedang, dan ini adalah tanaman yang tidak terserang dari hama putih ini, kutu putih ini. Nah, saya mau jelasin sedikit ya. Jadi kalau untuk perbedaannya dari ketiga tanaman ini, masing-masing kelihatan jelas. Kalau yang tidak terserang itu daunnya lebih kuning, hijau, lebih sehat. Nah, sedangkan yang sedang ini mulai ada nih mulai kuning daunnya, dan di pinggir-pinggirnya itu ada daun yang sudah mulai mengering. Kemudian untuk yang tanaman yang bagian yang serangannya yang berat banget ya, ini udah ada daunnya yang tertutup warna hitam, terus dia mulai kerdil. Nah, jadi apa sih yang menyebabkan si kutu putih ini ada beberapa tingkatan? Oke, saya mau jelasin. Kutu putih itu dia akan menyerang pada kondisi lingkungan yang lembab, kurang cahaya, itu dia akan datang. Dan hama kutu putih ini dia tidak mengenal musim kemarau, musim hujan, asalkan kondisinya lembab dan kondisinya kurang cahaya, dia pasti akan datang. Jadi hati-hati ya teman-teman ya. Terus kenapa sih kok itu ada yang warnanya hitam, itu sebenarnya apa? Jadi si kutu putih ini dia akan mengeluarkan kotoran. Dia kan ngumpul di situ, beranak pinak banyak, terus akhirnya dia mengeluarkan kotoran lah juga di situ. Pertama dia kotorannya itu tuh dia manis. Jadi dia akan mengundang semut, dan kemudian mengundanglah si embun jelaga ini yang warnanya hitam ini, embun jelaga. Walaupun embun jelaga ini dia tidak sebenarnya dia tidak merusak ya, tidak masuk ke bagian si daunnya, tapi dia menutupi bagian daun sehingga daunnya tidak dapat berfotosintesis dengan baik atau tidak dapat menerima cahaya dengan baik. Si kutu putih ini aja datang karena kondisinya kurang cahaya, apalagi si embun jelaga ini ditambahin jadi tanamannya kerdil. Semakin cahayanya kurang dan ditutupin juga sama si embun jelaganya. Jadi paham ya teman-teman, itu logikanya. Terus gimana sih cara pengendaliannya untuk si kutu putih ini supaya kutu putih yang tadinya di tanaman yang tingkat serangannya tinggi ke tanaman yang lebih sehat seperti ini? Lihat dulu. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita memindahkan si tanaman ini ke tempat yang lebih terang. Karena apa? Untuk mendapatkan cahaya supaya si daun si kutu putihnya ini dia hilang, pergi. Itu. Yang kedua, memotek ataupun menghilangkan bagian daun yang terserang. Jadi dibuang jauh-jauh. Terus, apalagi yang bisa kita lakukan kalau misalnya udah nggak mempan, udah serangannya banyak banget kayak gini ya teman-teman. Lalu kalau misalnya udah banyak, kita bisa menggunakan bahan kimia atau pestisida yang dengan kode SL ya, SL, karena si kutu putih ini mengandung lilin di bagian tubuhnya. Jadi kalau misalnya disemprotkan itu dengan bahan aktif yang ataupun kode yang lain, justru bisa mengurangi tingkat efektivitas dari si bahan aktifnya itu sendiri. Tips and triknya kali ini ya teman-teman, nantikan tips and trik dan berikutnya di tanaman-tanaman yang lainnya. Bye bye.